sung dengan alu bersama-sama dengan gandum, ketululannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenapa orang itu menjadi tulul? Saya tanya dulu. Kenapa orang itu menjadi tulul? Dengar. Kenapa orang itu menjadi tulul? Apakah karena dia gunakan akal atau karena dia tidak gunakan akal? Jawab. Saya termasuk orang yang tidak menggunakan dan tidak berakal. Berarti Anda adalah orang tulul. Oke, kalau begitu dengarkan saya 1 menit. Kalau begitu, dengarkan. Saya memang orang tolol. Kalau begitu, dengarkan saya 1 menit. Anda sudah mengakui diri Anda sebagai orang yang tulul. Nah, dengarkan saya 1 menit. Benar. Amsal 5 nomor 23. Ia mati karena tidak menerima didikan. Dan karena ketululannya, ia besar dan ia sesat. Amsal 12 nomor 23. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya. Tetapi orang yang hatinya bebal menyeru-nyerukan ketululannya. Amsal 13 nomor 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan ketululannya. Amsal 14 nomor 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi orang yang tulul meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Amsal 14 nomor 8. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang yang cerdas, tetapi orang yang bebal ditipu oleh ketululannya sendiri. Amsal 14, 17 sampai 18. Siapa lekas naik darah berlaku tulul, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak pengalaman mendapatkan ketululan, tetapi orang yang bijaksana memahkotakan pengetahuan. Oke? Amsal 14 nomor 24. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tetapi tajuk orang yang bebal adalah ketululannya. 14 dari 29 Amsal. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan ketululannya. Amsal 15 nomor 2. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang yang bebal mencurahkan ketululannya. Amsal 15 nomor 14. Hati orang yang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang yang bebal sibuk dengan ketululannya. Amsal 15 nomor 21. Ketululan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus tidak menggunakan ketululan. Masih mau? Masih ada 672 ayat terkait dengan ketululan yang Anda bangga menjadi orang lol. Orang lol. LOL. Kenapa Anda suka tulul? Kenapa? Karena saya suka tolol di hadapan Tuhan. Wih. Saya terserah Anda. Anda memandang saya tolol. Tapi Tuhan justru mengajarkan orang untuk menjadi pintar. Kenapa justru Anda kok mau menjadi tulul? Orang pintar Saya yang mau melawan Tuhan. Saya hanya seorang tolol di hadapan Tuhan. Kasihilah Allah dengan akal budimu. Jangan lain lagi tolol tadi tolol. Jangan Akal kasih-kasih. budimu itu disuruh. Tolol. Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan akal. Yang tolol jangan yang kasih lagi. Yang tolol. Saya kasih lagi, mau lagi? Iya, banyakin tolol. Oke. Kasih lagi. Amsal 16:22. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang tulul adalah ketululannya. Siksaan loh. Siksaan. Amsal 17 nomor 12. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada bertemu dengan orang bebal dengan ketululannya. Lebih baik bertemu dengan beruang betina yang kehilangan anak, berarti ganas, daripada bertemu dengan orang yang bersama dengan ketulunannya. Amsal 18:13. Iya. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah orang tulul dan kecelaannya. Amsal 19 nomor 3. Ketululan menyebabkan jalan orang itu, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Ternyata orang tulul gusar. Orang tulul gusar. Gusar mencari jalan Tuhan. Saya bersyukur. Masih mau? Saking tololnya. Masih mau? Ada nggak? Amsal 22 nomor 18. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikannya akan mengusir dia daripadanya. Amsal 24 nomor 9. Memikirkan ketululan mendatangkan dosa. Dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Ayo. Amsal 26. Jangan menjawab orang bebal menurut ketululannya, supaya jangan engkau
sendiri menjadi sama dia menjadi tulul. Jawablah orang bebal menurut ketululannya supaya ia menganggap dirinya bijak. Ya. Amsal 26 nomor 11. Seperti guguk kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi ketululannya. Amsal 27 nomor 22. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung dengan alu bersama-sama dengan gandum, ketululannya tidak akan lenyap daripadanya. Dia disamakan guguk. Kembali kepada muntahnya. Udahlah. Kalau begitu, saya tidak level dengan Anda untuk berdiskusi. Ternyata Anda ini adalah orang tulul dan Anda bangga menjadi orang tulul. Mohon maaf. Bangga. Ya, silakan. 100% bangga. Aduh, capek saya. Saya bangga tolol di hadapan Tuhan. Saya Bang bangga Andi. bahwa saya Kau disuruh Bang berakal. Andi. Di dalam Bible itu berakal. Akhi Sugi, dirukia dulu orang ini. Di Rukia ya? Iya, silakan. Ada RKP nggak? Dua RKP? minggu pun Anda merukiah saya tidak akan pernah berubah pikiran. Iya, saya butuh RKP. Ada nggak RKP? Jadi gini, sudah Percombera Musari. masih ada lagi? Mau Gini aja, setengah bro. walaupun saya tolak pun saya dengar. Step. Saya sabar aja. Step di sini tidak perlu. Step dengerin. Step Diam. di sini tidak perlu bicara banyak. Oh, jangan ada perlu bicara banyak. jangan. Jadi kalau mau, Nah, itu menandakan Anda itu kan kalah. bicara banyak kan kamu ini nggak bisa kooperat. Semakin banyak Anda bicara, semakin orang nggak ngerti gitu loh. Kenapa? Yang Anda omongin itu nggak apa ya, nggak banget gitu loh. Yang sederhana saja lah. Oke. Cukup saya sarankan kenali dulu itu Yesus. Itu aja dulu. Setelah kau mengenali Yesus, bagaimana cara mengenali Yesus? Baca Bible-mu, siapa Yesus menurut Yesus. Jangan belajar siapa Yesus menurut Paulus. Coba saya pengen nanya Anda sederhana. Menurut Anda, siapa Yesus menurut Yesus? A. Yesus adalah utusan Tuhan. B. Yesus adalah Tuhan. C. Yesus Tuhan dan dia manusia dan Tuhan. Yang mana menurut Anda? Sulit kan kalau to the point, gak mau kan? Saya ulang ya. Siapa Yesus menurut Yesus? A. Menurut Yesus dirinya utusan Tuhan. B. Menurut Yesus dia Tuhan. Yang mana yang benar? Utusan. Apa Pak Esther? Utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Pak Esther udah mulai sedikit waras. Steve, siapa nih? Stephen. Siapa Yesus menurut Yesus? A. Utusan Tuhan. B. Tuhan. Stephen, kalau begini Anda nggak mau ngomong kan? Nggak mau ngomong kalau udah begini dia. Kalau Pak Esther kenapa? Ada mengatakan Yesus utusan Tuhan. Pengakuan dia. Ah, pintar. Saya diutus oleh Bapakku. Aku sama dengan Bapakku. Jika engkau melihat aku, kamu sudah melihat Bapakku. Jangan di situ dulu, jangan bawa Bapak dulu. Ini ngomongin Yesus. Mesti gitu penjabarannya. Jadi kalau Yesus utusan Tuhan, berarti ada Tuhan yang mengutus Yesus, betul? Betul Pak? Betul? Oke. Jadi ada pengutus, ada yang diutus, betul? Nah, menurut Anda, yang manakah yang sebenar-benarnya yang harus disembah? Atau yang dituhankan? Pengutuskah atau yang diutuskah? Silakan Pak Esther. Yang mengutus. Yang mengutus, pinter. Ya Anda udah mulai pinter nih Pak Esther nih. Ya. Pinter Anda ini. Sedikit lagi Anda keluar dari Kristen kalau begini caranya nih. Bukan keluar. Semua orang Kristen itu Pak, Yesus itu Tuhan, bukan utusan Tuhan. Gitu loh. Dia Tuhan yang menjadi daging.
arti Yesus Loh. Kristus adalah Mulai lagi kamu. Tuhan yang menjadi daging. Dia menjelma menjadi daging Mm-mm. melalui Maryam Mm-mm. Terus oleh kuasa Roh Kudus, Roh Tuhan. jadi Bapa yang menjadi daging, begitu. Tuhan yang menjadi daging. Yang menjadi daging itu Bapa toh, Tuhan kan Bapa di surga. Ya. Oke. Dia menjadi daging. Ya. Nah, setelah Bapa menjadi daging, apakah masih ada Bapa? Ya dia sendiri. Kalau Makanya begitu, Makanya kalau begitu Bapak tidak menjadi daging, Bapak masuk ke dalam daging. Betul? Bapak menjadi daging. Kalau Bapak menjadi daging, daging ini adalah Bapak. Betul? Betul. Weh, kok bisa daging ini adalah Bapak? Orang dia yang menjadi manusia. Coba diulang dulu nih Pak, ini sederhana loh ya. Bapak menjadi daging atau Bapak masuk ke dalam daging, yang mana yang benar? Bapak menjadi daging. Kalau Bapak menjadi daging, berarti Bapak sudah tidak ada karena sudah menjadi daging, betul? Karena dia maha kuasa. Ini bukan masalah maha kuasa, ini mau pakai akal sehat dulu. Bukan. Kalau kita membahas Tuhan itu harus kita mengaku dia maha kuasa. Iya, ntar dulu. Setelah dia menjadi daging, apakah, dengerin Pak Esther, setelah dia menjadi daging, apakah dia maha kuasa? Maha kuasa. Oke, baik. Yakin Pak ya? Yakin. Oke. Kira-kira Yesus itu waktu bayi maha kuasa nggak Pak? Maha kuasa. Apa yang dikuasai bayi itu? Pak, waktu Anda bayi, Ya. Pak Esther bayi, apa yang Anda kuasai waktu Anda bayi? Dia kan setelah berumur, karena dia kan udah berumur 33 tahun. Jangan dulu berumur, masih bayi dulu. Dia baru lahir nih, taruh di palungan, dibungkus kain lampin itu loh. Udah jadi Kayak Yesus nggak langsung dewasa Pak, dia dari bayi dulu. pembicaraan logika kayak gitu. Ya dia dari bayi dulu loh. Iya. Nah, waktu dia bayi itu sudah Tuhan atau belum jadi Tuhan? Artinya kan Yesus Kristus artinya Pak, jangan lawan akal sehat Pak, mohon Pak. yang menjadi Fungsikan Pak Esther, fungsikan sedikit akal Anda Pak, sedikit aja Pak. Tolonglah Pak, gitu loh. Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang menjadi daging. Iya, setelah dia menjadi daging, apakah dia maha kuasa? Ya Tuhan tetap maha kuasa dong. Oh, berarti bayi Yesus maha kuasa. Kalau itu dibahas rumit jadi logika. Artinya Dia kita pernah nggak bisa Pak, karena nggak bisa Pak dihilangkan itu karena dia pernah jadi bayi. artinya beriman kepada Tuhan yang maha kuasa. Nah, ini namanya ini Bapak namanya imani saja. Langit dan bumi. Itu namanya Pak Iya. Esther, ini imani saja Pak. Anda nggak bisa menghilangkan perkembangan Yesus mulai dari bayi sampai dewasa. Dia yang berdaulat atas segala sesuatu. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Siapa yang menciptakan segala sesuatu Pak? Tuhan yang maha kuasa. Siapa itu? Ya dia Tuhan yang maha kuasa. Siapa namanya? Tuhan yang maha kuasa, Yesus yang datang kembali. Oh, Yesus. Jadi Yesus yang menciptakan Yesus itu yang menciptakan manusia. Yesus yang sudah datang kembali, Enggak, yang menciptakan manusia siapa Pak? yang maha kuasa. Oh, jadi Pak, pakai akal dikit Pak. Tolong kooperatif, ini saya lagi nggak mau muter-muter Pak. Saya ini orangnya to the point, biar cepat gitu loh. Itu kepercayaan saya. Iya, menurut Anda siapa yang menciptakan manusia Pak? Tuhan yang maha kuasa. Siapa itu? Tuhan yang maha kuasa. Ya. Siapa Tuhan yang Maha Kuasa itu? Kan ada namanya. Biar kujabarkan, aku adalah Alfa dan Omega, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Siapa itu? Siapa namanya itu? Yesus Kristus. Nah, berarti Yesus yang menciptakan manusia, betul? Ya, Berarti Yesus yang menciptakan Bunda Maria juga.
Kalau bicara ke situ jadi apa? Logika. Lah, Bunda Maria kan makhluk yang diciptakan. Ya dia pencipta, mana kita nggak berhak mengatur dia mau jadi baik, dia mau jadi ini kan tergantung. Ini saya ikuti pola Anda loh. Yesus yang menciptakan Adam, betul? Betul. Jangan dilawan akal sehat, Pak. Jangan iman aja loh. Masa akal sehat Anda mati gara-gara iman, Pak? Pakai akalnya, Pak. Pakai akalnya, Pak. Kalau akal itu kan untuk apa? Iman itu adalah pengakuan kita kepada Sang Pencipta. Masuk akal nggak, Pak? Kalau Yesus yang menciptakan ibunya, masuk akal atau tidak? Itu bukan ibunya. Loh, jadi Yesus nggak punya ibu? Bukan. Itu kan ibaratnya roh Tuhan masuk kepada Bunda Maria. Mati deh akal sehat. Yesus nggak punya ibu lagi. Numpang lewat di kandung ibunya gitu. Ya. Dia tanpa dari benih manusia. Iya, tapi kan pernah dikandung, Pak. Ya, dikandung. Itu kan ibu jasmani aja. Saya mau nanya ke Bapak dulu ini, sederhana, Pak. Iya. Yang dilahirkan Bunda Maria itu anaknya Maria atau anaknya tetangga, Pak? Kalian mengakui Maryam juga? Enggak, Bunda Maria pernah mengandung. Nah, isi kandungan Maria itu anaknya Maria atau anaknya orang lain? Anak Allah yang Maha Kuasa. Hah? Anak Allah yang Maha Kuasa. Jadi Bunda Maria, jadi isi kandungan Bunda Maria itu bukan anaknya Maria? Bukan, anak Allah. Oh, bukan. Aduh, baru ada ibu. Ada ibu mengandung tapi isi kandungannya bukan anaknya gitu ya. Anak Allah. Jadi Bunda Maria tidak punya anak. Tidak punya anak. Bunda Maria punya anak atau tidak, Pak? Dia Pak Esther. tapi bukan anaknya. Jadi Bunda Maria tidak punya anak. Tidak. Jadi Yesus anak yatim. Yesus anak Allah. Ya kan Yesus nggak punya ibu, nggak punya bapak, berarti anak yatim. Terus siapa yang mengurus Yesus waktu bayi? Siapa yang menyusui dia, menina-bobokkan dia, merawat dia, memandikan dia, membersihkan popoknya? Siapa yang mengurus dia, Pak, kalau dia nggak punya ibu? Maria. Hah? Maria. Kandungan Bunda Maria itu hanya dipinjam, bukan Buset, dipinjam. pakai pemikiran manusia terus nih Ustadz. Baru aku dengar ini ada kandungan bisa dipinjam. Benar-benar dah. Orang pintar ya kayak gitu. Baru dengar. Yang meminjam kandungannya Maria siapa ya? Mbahmu, ya Tuhan lah. Siapa namanya Tuhan itu? Dia dipilih oleh Tuhan. Enggak, saya tanya yang meminjam kandungan Maria siapa? Ya Tuhan. Oh, Tuhan minjam kandungan. Lah terus kalau pinjam nyawamu? Iblis. Kok pinjam nyawa sih? Lah kandungan aja bisa dipinjam, masa nyawamu nggak bisa dicabut, nggak bisa dipinjam? Justru iblis ini yang pernah membawa Yesus loh. Terus kalau iblis bawa Yesus? Ya nggak pantas lah ya iblis bawa Tuhan. Oh, Masa iblis bawa Tuhan? pantas orang pintar. Iblis yang membawa Yesus ke gunung yang tinggi loh. Iblis membawa loh. Berarti kalau iblis membawa Yesus, Yesus nggak layak jadi nabi, nggak layak jadi Tuhan, nggak layak. Ya heran, gua mah heran aja bang, kok Tuhanmu dibawa iblis gitu loh. Oh, berarti. Tapi kalau anda mengakui ya nggak ada masalah dong, itu Tuhan gua mau dibawa iblis kek, nggak ada masalah kan? Itu kan Tuhan anda ya, gitu. ada loh. masalah juga kalau anda heran bahwa itu bukan Tuhan kan? Berapa bulan kandungannya Maria itu? Jangan-jangan kamu heran juga kalau Nabi Muhammad itu menyesali perbuatannya dia karena mengambil istri sahabatnya yang cuma satu orang itu? Di mana itu datanya seperti itu? Mulai ngaco nih, anda mulai ngaco nih. Ngaco Ngomong lah. tanpa data nih. Berarti nggak ngaku lah.
Di mana datanya itu seperti itu? Nah, datanya gimana? Berarti nggak tahu ya? Yang nggak tahu saya. Oh, Ada. saya juga nggak tahu. Lu berarti kamu ngomong doang nggak ada data? Iya, saya ngomong doang. Berarti Wah, ini nggak bisa diskusi bro kalau nggak pakai cuma satu data. doang ya. Jadi Cuma boleh satu kita doang. ngomong tanpa data ya? Boleh? Iya. Oke. Saya ngomong tanpa data ya. Mm-mm. Saya ngomong tanpa data nih. Ternyata di Bible 1928, sangat berbahaya bang. Gitu loh. Jadi diskusi itu bang, harus pakai data, nggak boleh tidak. Itu namanya penistaan agama, nggak bagus. Baru ngomong penistaan agama. Nah, sekarang Anda di bawah saja, karena udah Anda mulai menyerang tanpa data. Begitu ya, nggak bagus. Mana ada pernah Nabi kami seperti itu, nggak ada. Kecuali Anda bawa data, kita cek datanya valid atau tidak, kan gitu. Diskusi begitu aja. Kalau saya bicara pakai data. Matius 4, kalau nggak salah ya. Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Ada datanya. Tunggu saya bacain ya, biar. Matius 4, 8-10 nih. Baca ya. Data ada nih. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Dan menunjukkan semua kerajaan di dunia ini serta segala kekayaannya kepadanya. Lalu iblis berkata kepada Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Yesus menjawab, pergilah hai iblis, di dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhanmu dan abdikan diri kepada Dia saja. Jadi Pak Esther, kalau Yesus itu Tuhan, berarti iblis pernah membawa Tuhan Anda. Datanya ada begitu kalau diskusi. Kagak boleh ngomong kalau nggak ada data gitu loh Pak. Itu nggak boleh ngomong, berbahaya. Artinya kalau Anda ngomong tanpa data mempertontonkan kebodohan sebagaimana 1 Korintus 4 nomor 10. 1 Korintus 4 nomor 10 bunyinya begini. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat, kamu mulia tetapi kami hina. Jadi kalau bicara itu harus pakai data. Makanya ke saya, Bang Nyuma semua di sini sulit untuk dilaporin ke polisi. Kenapa? Kita bicara ada datanya. Bagaimana mau dilaporin? Gitu loh. Untuk itu sebelum masuk ke area diskusi, belajar dulu. Itu Pak Esther. Bertahun-tahun loh kami ini belajar Pak. Tidak mau kami ngarang-ngarang. Loh. Mana kawan kita yang saya udah turun satu? Ya menista dia Pak. Ya, bro. Ngarang-ngarang gak ada data. Oh, Gitu, gak boleh. Boleh kita berstatement, boleh saja. iya. Tapi sebelum kita berstatement, menurut ini, nah, baru bicara. Harus ada penjabarannya gitu. Harus ada datanya Pak. Gak boleh ngomong gak ada data. Seperti saya maksud tadi. Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi gitu loh. Ada datanya. Itu Pak Esther ya. Oke Pak. Bang Juma bicara panjang begitu ya data ada. Itu loh. Kagak pernah kami bicara ngalor ngidul. Itu namanya diskusi debat kusir namanya gitu. Gak boleh begitu. Tadi apa katamu bang? Kenapa nggak dilaporin? Iya. Orang cuma kamu nggak dilaporin. Nah, Ya, kenapa? Terus emang apa urusannya? Bukan itu bang urusan kami tuh nggak ngelaporin kalian karena udah tahu ilmu kalian itu cuma sampai di situ doang. Bahas-bahas kitabnya orang. Siapa yang membahas ini? Ini diskusi lintas agama ini. Ini nggak membahas sendiri. Kita bilang laporin bang. Kami bukan kerja begitu. Bukan cari koin mah kami di TikTok. Ya, terus kenapa lagi koin dibawa-bawa? Apa? Kenapa lagi kau lagi naik di sini nangis? Kenapa? Ya nggak nangis kan tadi cuma saya bahas itu doang biar kamu tahu.
Apa yang mau kasih tahu? Emang kamu punya ilmu di sini mau ngasih tahu apa? Ada waktunya juga. Oh, ada waktunya apa? Ada waktunya juga, ada yang membusuk di penjara nanti, tapi masih belum sih. Siapa yang mau membusuk di penjara? Si Kace. Si Kace udah membusuk dia di penjara. Itu si pengikut kalian. Kalau Saifuddin nggak kabur ke luar negeri membusuk juga dia. Si Paujo nggak kabur ke luar negeri membusuk juga dia. Cuman di sini aja, Ah. keluar-keluar. Cuman di Indonesia aja. Loh, Ya. terus mau di mana? Mentang-mentang. Di luar negeri emang ada. Di luar negeri Emang di luar negeri ada undang-undang penista agama di luar negeri? ada. Ya nggak ada. Kalau Makanya- lu mau bahas tentang iman orang lain, iman memang kamu yakin kebenaranmu. Sekarang saya persilakan Anda ke bawah. Ya, tolong bersih-bersih karena sampah dibawa kan orang habis hajatan gitu ya. Kalau nggak punya ilmu nggak usah naik deh jadi pahlawan. Lap, menunggu sebentar lagi nih si Gilbert nih pendetamu nih. Kita akan proses terus nih. Gitu loh. Tunggu aja tanggal mainnya. Gitu loh. Tunggu aja. Si Gilbert LP-nya sudah ada ya, sabar aja dulu. Bagaimana kamu melaporkan kami? Kami ini tidak monolog. Diskusi, tanya jawab. Tadi ada 3 Kristen sini naik, nanya ke Banyuma, dijawab, tanya jawab, komparasi begitu. Kalau kami Muslim semua ngapain bahas Bible? Gitu loh, nggak pernah. Dan kami melarang monolog, nggak boleh. Nah kalau ada Kristen baru diskusi lintas agama. Kamu naik-naik, kenapa kamu membahas agama orang lain? Siapa yang bahas? Orang diskusi kok. Nah saran saya, kalau mau mengurangi perdebatan ini, beritahu tuh LAI. Ya, rubah semua itu isi yang ada di Bible yang berhubungan dengan istilah-istilah Islam, istilah Al-Quran yang ada di dalam. Campurnya jangan pakai Alkitab lah, pakai Bible kek, pakai Biblos gitu. Kata Allah dihilangkan lah, pakailah Yahweh atau apalah gitu. Ada Theos, pakailah itu. Kata Rasul juga jangan dipakai lah, Rasul itu kan dari Al-Quran. Dan banyak-banyak lagi yang lain. Kalau ini kamu sudah hilangkan, sebagaimana kitabnya Hindu, Buddha itu tidak ada istilah-istilah agama lain yang dicaplok, ya, sudah aman, sudah. Pernah nggak kami ribut dengan Yahudi? Yahudi mandiri dengan kitabnya sendiri. Pernah nggak kami ribut diskusi sama Buddha? Ya? Hindu enggak? Kenapa kadang Banjuma kagak nggak tidur? Ini supaya kalian paham bahwa kalian itu ya, ke Islam-Islaman. Islam-Islaman itu gaya-gaya Islam semua itu dibungkus gaya-gaya Islam, tapi prakteknya nol. Ya tujuannya adalah supaya orang ikut Anda. Ya nggak bisa, kami ada melindungi saudara kami. Sasarannya adalah orang yang lagi sakit, orang yang lagi dilanda ekonomi, orang lagi yang punya utang, disamperin, gitu ya, door to door. Assalamualaikum. Assalamualaikum Itu. Bang Indi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam dari kami yang selalu mantau dari Timor Leste ini. Masya Allah. Alhamdulillah bisa ikut naik nih hari ini nih. Sudah sekian lama mengikuti ini. Iya bang. Saya juga himbau kepada pendeta Gilbert Lumba Indong ini loh. Next lah ya. Next gitu. Mudah-mudahan Anda dengar. Kalau nggak salah hari ini pagi atau siang tadi Anda ke Majelis Ulama Indonesia. Sayangnya di sana itu pada ulama kami itu orangnya baik semua, saking bijaksananya itu. Tapi kami juga akan berkunjung ke MUI beberapa hari ke depan.
Kami akan berikan semua data-data itu supaya ada balance begitu. Bahwa apa? Pendeta Gilbert ini sudah keterlaluan, sudah nggak bisa ditolerir. Imbau juga kepada pendeta, nggak usah pakai kata Allah lah, nggak usah pakai kata Rasul lah, nggak usah pakai Alkitab lah. Alkitab itu nama lain Al-Quran. Salikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hanya Anda jadi Al-Quran itu tertulis Alkitab. Kitab. Begitu. Rasul itu nggak ada apostolos loh. Jadi janganlah. Coba lihat Kristen di luar negeri. Nggak ada tuh istilah-istilah Islam dia pakai. Kenapa di Indonesia sih ke-Islam-Islaman begitu? Kita tuh maunya tuh Anda itu punya jati diri, mandiri. Jadi ada perbedaan yang ini Kristen, ini Islam. Jangan ke Islam-Islaman dong. Gitu loh. Kalau mau Islam sekalian aja syahadat gitu loh. Jangan dibungkus-bungkus. Kebungkus Islam, tampil di media berhijab, tampil di media pakai sorban, pakai kopiah, melebihi dari ustadz. Tapi di dalamnya apa? Gak boleh begitu. Saya rasa nggak ada orang ketawa kok. Kalau Anda tampil di media pakai baju pendeta salib gede, nggak ada. Justru saudara saya Muslim paham, oh ini Kristen, nggak usah naik gitu. Gitu. Udah cukup? Banyak cukup ya, udah jam berapa nih? Istirahat? Iya Bang Andi. Kita Kayaknya istirahat. Kayaknya pada. Jadi terakhir tadi di Makassar gimana, Banyuma? Jadi nggak jadi, ya. bukan nggak jadi Bang Andi. Mm-mm. Si pendetanya yang batalin datang. Dibatalin datang, tapi besok saya juga dan tim masih diundang ke rumah jabatan wali kota. Tapi saya katakan kalau pendetanya nggak ada, ngapain saya datang? Untuk apa? Untuk apa coba? Mau bicara dengan Tadi pemerintah. udah siap mau demo di sana itu di hotel. Nggak Ya. jadi. Teman-teman sudah beberapa aliansi dari ini, teman-teman udah pada ngumpul tadi kan. Saya tinggalkan rumah itu pukul 1. Tinggalkan tamu di rumah, buru-buru mampir di kantor sebentar, habis itu ke tempatnya Muhammadiyah yang kumpul di situ, di Racing Center, bikin pernyataan sikap. Habis itu tadi rencananya jam 6 kita bergeser ke di TKP tempat diadakan kegiatannya pendeta itu GL. Tapi ternyata tiba-tiba dia batalkan datang. Dan Dia batalin, dia ke MUI tadi, saya lihat dia ke MUI. Nah, itu dia. Tapi laporan polisi kita nggak bisa di ini, tetap aja jangan. Terus lah. Makanya saya lihat perkembangan besok, kalau misalnya memang dia ada indikasi kemudian tidak mau temu untuk berdialog mempertanggungjawabkan tentang perpuluhan dan 2,5% itu, ya terpaksa kita instruksikan semua API di wilayah untuk melapor. Betul. Gitu Bang Andi. Ya kalau bisa semua ormas Islam lah. Iya. Kalau bisa semua ormas Islam itu melapor. Begitu. Jadi besok itu saya diinformasikan tadi Ustaz Jumzar, Bang Suma ini ada informasi diundang besok semuanya. Malas saya. Ngapain saya hadir kalau tidak ada? Masa saya mau bacakan Bible di depan-depan pemerintah itu? Wali kota lah. Dari Polres lah. Ngapain? Mungkin ada mediasi kali. Iya, mungkin ada perwakilan dari dianya. Tapi saya katakan untuk apa? Kalau tidak ada yang bersangkutan, enggak. Yalah. Iya kan? Betul. Untuk apa saya datang?
Kalau pendetanya nggak ada, saya kan cuma apologet. Saya cuma mau ya pendapat dengan beliau. Tanya maksudnya apa gitu ya. Iya, benar Bang Andi. Tapi Gitu. tadi terjawab sudah sih sebagian oleh pendeta Henritan ya. Oh, ya, begitu Iya. adanya kan gitu. Betul, betul, betul. Ada Kosmos ini, kenapa nih Kosmos naik turun? Jadi semangat semua teman-teman ya, tunggu komando. Yang jelas jangan bertindak sendiri-sendiri. Dilarang itu ya. Boleh menegakkan hukum tapi nggak boleh melanggar hukum. Ya, negara ini negara hukum begitu ya. Iya, betul Bang Andi. Kami juga ada di sini ya, kalau Anda mau melaporkan kami di sini lapor aja. Insya Allah sebelum dipanggil kami akan datang. Gak mungkin akan keluar negeri kayak yang lain kan gitu ya. Nggak mungkin lah. Ini tempat tumpah darah kita. Di sini kita lahir, di sini kita mati, bos. Tak mungkin kita mundur selangkah pun. Dan dibilang kita sudah menghibahkan kita punya nyawa untuk agama ini. Apa yang perlu kita takutkan? Mati masuk surga. Tak selesai. Betul. Dulu Bang Juma udah ada yang laporin, LP-nya saya dapat kok. Banyak itu menumpuk. LP-nya menumpuk begitu. Cuma lu pikir kami juga nggak bisa tahu siapa yang nge-LP-in? Tahu semua kita. Baik di Metro, ada juga yang di Mabes. Ada. Alasannya laporannya apa? Begitu ditanya, ini kenapa? Ini dalilnya. Oh, ada dalil. Setelah gelar perkara, apa sih laporan Anda? Ini loh. Dia mengatakan kami bodoh karena Kristus misalnya ya. Wah nggak benar nih Banyuma mengatakan Anda bodoh karena Kristus. Giliran dibuka, loh ada di 1 Korintus 4 nomor 10. Banyuma nggak salah. Kalau Anda marah ya marahin penulis. Kan gitu ya Banyuma. Betul. Nah, mudah kok. Bahani mengatakan Yesus dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi. Wah itu penghinaan gitu katanya. Loh datanya ada di Matius 4, 8 sampai 10 kok. Berarti Anies nggak salah. Mestinya kamu protes penulis gitu loh. Susah memang kita dilaporin. Karena kita bicara berdasarkan apa yang tertulis, tidak ditambah, tidak dikurang. Membaca saja. Gitu. Beda Mas Gilbert. Gilbert. Bukan kami aja yang marah bro. Pendeta-pendeta yang lain, aktivis juga. Itu banyak loh. Yang semprot Anda gitu. Ada tamu dihormati dulu sebelum ditutup. Silakan. Kosmos sama Tanjak. Halo yang baru naik silakan. Ya, selamat malam Bang Andi, Bang Juma. Saya Malam. Kosmos. Iya. Kosmos Batu Ginjal. Udah bukan? mau masa mau ditutup ini penonton masih 4.000. Oh ini Pak Bayu. Pak. Tadi malam loh, Bang Juma. Kayak tadi malam sampai jam 4. Assalamualaikum, Saya pakai Bang Andi. Kosmos. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bang Handi malam ini, subuh ini lelah beliau. Capek. Kurang tidur saya. Capek Bang. Besok gawe nih aku. Aku kalau siang gawe gimana? Kalau nggak kerja gimana? Masa aku nunggu perpuluhan? Kalau ada Iya, perpuluhan sih aku nggak kerja. Betul. Silakan Pak Tanja sebelum kita sudah Borneo. Iya, kepada saudara-saudara kita yang ada lagi minta permintaan, Kapten Naga, PN29, Apis Ultra, Lutfia, Ibra, Ricky Yunus, Rizvairus,
Sarmi Indramayu, Prikitiu Kebenaran, Yoseswadi Ahmad Ugosto, Wahyudi Ahmad, Umiasi Abajuha, Ridho Putra Husain Duren, Bacok Kutu Lama Rupa, Lama Utara. Ben Rejol Lama Kutu enggak ada enggak? Emang ada? Lama Rupa, Usman Fani, Diamitra, Saladin, 987 Nando, Iki, Usman Fani, Geven Pratama, Daboribo, Rahman Saltobang, Taba Widodo, Cinta Kolasi, Asira, Wan, W, Fahri Fahbudin, siapa lagi? Laman Utara, maaf, belum bisa dinaikkan ya kawan, mudah-mudahan besok. Tidak bisa bincang-bincang kalau ada yang penting untuk dibicarakan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Disebabkan karena kita sudah mau istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejam kali kau. Lalu kita usik. Ya terakhir ini Pak siapa nih? Stephen nih. Apa siapa? Stephen siapa sih? Stanley. Stanley silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan terakhir. Iya bang, lanjut aja bang, break aja bang. Tadi mau naik tapi sudah selesai diskusi, ditutup aja bang. Gerundaku. Iya, nah itu beleng-beleng semua deh, beleng-beleng. Iya. Senang dengar ini bang, abang Selebes marah-marah sama itu siapa? GL. GL. Lamindong apa? Lumindong. Orang mana itu Lumindong? Minahasa kayaknya Gurunda. Minahasa itu di mana? Kabupaten apa itu? Sulawesi Utara, Minahasa. Dia kalau sukunya Minahasa itu marganya itu. Bukannya Siwa, Arapalopo. Arapalopo ya, dekat Tenggak Kendari. Iya. Manado Kanda. Manado. Oh Manado. Manado itu kalau dari marganya beliau marganya Minahasa. Cuma sudah minta maaf kayaknya tadi beliau. Tapi tadi ada di postingannya Kodondi ada laporan dari Pak Hamka ke polisi ya. Ada Pak Ustaz Jumsar juga Arematea ada. Ya nanti kalau misalnya dia tidak buka diskusi, ya kita instruksikan Sultra juga lapor. Iya Kanda, tinggal tunggu petunjuk Kanda. Kalau ada petunjuk kita OTW Polda Kanda. Oke, sip. Siap. Tunggu informasinya ya, besok. Siap Kanda. Gimana? Untuk Apis Ultra minggu pertama kampus mulai kita sudah mulai kegiatan Apis Ultra Goes to Campus. Mungkin minta doanya teman-teman Apis Amin. Indonesia. Mudah-mudahan kita dapat apologet baru dari kaum akademisi yang akan memperkuat apologet Islam Indonesia dari Sulawesi Tenggara. Banyak murid-muridnya Abang Sanihu Munir juga di sini kan. Masya Allah, iya. Guru saya beliau itu. Alhamdulillah beliau dengan keadaannya masih mau membimbing saya sampai terakhir kapan ya? Kemarin 2 hari yang lalu masih juga memberikan bimbingannya pada saya. Masya Allah, ilmunya luar biasa men. Iya, beliau cuma bilang katanya dia kalau untuk debat offline sudah kurang ini karena ada habis kena stroke ringan kan. Iya, Makanya agak sedikit terganggu ingatannya, jadi terkadang terkecoh memorinya kalau lagi debat offline, jadi dia lebih fokus kalau online katanya. Iya, syukurlah. Siap, mungkin itu saja Kanda. Nah, nanti kita jumpa di Kota Kendari bulan 6 Kanda. Ini lagi OTW persiapan semuanya, venue dan lain-lain sudah, pemerintah juga sudah tahu semua, tinggal kita kemungkinan Kanda outdoor karena kapasitasnya agak besar kan, makanya mau dibikin outdoor. Alhamdulillah. Insya Allah API pusat hadir. Iya, saya mungkin mau bikin undangan kepada seluruh API, walaupun mungkin kalau ada yang bisa datang, kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa. Tetapi karena ada undangan. Iya, tetap undangan kita bikin karena temanya Sultra Bertauhid. Tadi kan saya baru mendaftar satu, ada orang Chinese namanya Michael Wong. Dia kebetulan sudah mualaf, dia mau bergabung di API. Saya dengan senang hati. Dia kebetulan fans juga Bang Zuma. Alhamdulillah, Masya Allah. Chinese orang Cindo itu Cindo laki. Oh, Cindo laki. Saya pikir Cendol dan Dodoro. Siap Kanda. Bang Andi Lebes datang juga dong Bang Andi.
Insya Allah. Aku kan udah di Makassar ini, tinggal berapa menit sih nyampe ke sana. Iya, siap, betul. Nanti dijemput Bang Andi, nanti saya jemput pakai pinisi, ada pinisi di sini, tapi belum ada mesin Nabila ya. Tapi paling saya lewat Bajoe baru Kolaka. Nih kapal laut. Siap. Ya. Siap kan, Dah? Ngomong-ngomong Kalau- kapal laut berapa jam? Cepat Kalau kalau kapal di laut satu malam. ada yang cepat sekarang dari Siwa, ada cepat paling 6 jam. Apakah masih melayani pertanyaan? Kalau untuk Bang Handi nanti kita bahas dulu di panitia Bang Handi ya. Siapa tahu bisa nanti bareng dengan Bang Zuma kan. Bang Zuma kan berdua dari Makassar itu Bang Handi. Insya Allah. Ah, Tapi kalau udah ada Bang soalnya- Juma sih udah terwakilkan lah. Tidak masa Bang Handi kan punya basic masa tersendiri di Sultra Bang Handi. Asik. Sih. Apa namanya? Malam. Kalau Selamat malam. saya bilang kalau Bang Zuma dia orangnya orator dalam berdakwah, Bang Kodondi dia negosiator, kalau Bang Handi dia skakster. Asik. Ini masih ada lagi nih mau nanya nih gimana ini Bang Juma dilayani apa enggak? Selamat malam. Ya malam Bang. Bang, silakan Bang. Begini, Ya. saya ingin bertanya. Saya tanya dari teman muslim saya Ya. bahwa Al-Quran itu turun satu arah dari Allah ke Muhammad. Iya. Apakah benar? Iya betul. Terus? Dia live dia dah. Oh dia membaca dia. Ada lagi? Habis Menit paman. berapa? Menit berapa? Iya karena tidak muncul. Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Iya. Kenapa? Lalu ada lagi saya temukan Ya. surah At-Tin yang keempat. Iya. Kenapa itu? Di situ mengapa bunyinya ke Tuhan kalian itu menyebut dirinya dengan kami. Artinya bukan satu dong. Jika kami adalah jamak, bukan satu. Bagaimana Anda menanggapi itu? Surah gitu. At-Tin yang keempat. Gak usah diajarin udah hafal kita. Jadi Anda memahami Al-Quran pakai bahasa Indonesia? Gitu. Kutanya dulu. Anda memahami Al-Quran dengan menggunakan bahasa Indonesia gitu? Gak mendengar dia lagi jeda itu. Memaknai Al-Quran kami dengan menggunakan bahasa Indonesia gitu maksudnya? Halo? Jeda dia. Buka Google. Wow. Ya, Ya, saya tanya pada saudara, Anda ingin memahami Al-Quran, kitabnya umat Islam ini dengan menggunakan bahasa Indonesia gitu? ya, Nah, sekarang Al-Quran ini diwahyukan di mana? Pertama kali. dengan bahasa Arab, Di mana diwahyukan, Bung? Madinah atau Mekah kalau tidak salah. Oke, berarti Al-Quran diwahyukan kepada bangsa Arab kan? Pertama kali. Ya, Berarti memahami Al-Quran dengan rasa bahasa Arab. Arab. Pintar. Begini, ini terjemahan. Iya, sabar Anda dulu. seringkali menekankan ini terjemahan ya. Sabar dulu, sabar Tapi dulu. ini terjemahan dari bahasa Arab. Masa Sabar, artinya beda? sabar dulu. Ketika Anda menyadari bahwa Al-Quran diwahyukan kepada orang Arab, maka yang memahami Al-Quran pada masa itu adalah orang Arab kan? Kita belum kan, bro? Ya, baik, oke. Oke. Kira-kira nih, orang-orang Arab pada masa itu ketika diajarkan satu Tuhan, tapi mereka mengartikan kata kami dengan maksud jamak, mereka terima nggak Al-Quran?
Saya tidak tahu. Nah, faktanya mereka terima Al-Quran. Berarti mereka memahami kemudian Al-Quran ini tidak seperti pemahaman Anda yang hanya orang Indonesia biasa. Dengan demikian, Artinya, maaf. dengan demikian, Al-Quran tidak bisa kemudian dipahami dengan bahasa Indonesia. Tidak bisa dimaknai dengan bahasa Indonesia. Maksudnya, kata kami ini tidak bisa menjadi dasar pijakan untuk mengatakan Tuhan itu jamak. Apa alasannya? Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, Al-Quran. gini, Ah, jika Anda bilang begitu, artinya Al-Quran tidak ditunjukkan untuk umat di Indonesia, begitu? Nah, salah. Salah. Bagaimana? Anda sekarang naik ke sini membawa pemahaman pribadi Anda atau pemahaman guru-gurunya umat Islam, guru Al-Quran. Saya ini orang awam tidak tahu dan saya bertanya. Bukan orang awam, Anda memahami Al-Quran dengan prinsip pemahaman Anda sendiri. Betul apa tidak? Itu kan namanya orang awam. Iya, Ya, tidak- saya tidak tahu. Saya tahu Jadi Anda naik ke sini memahami Al-Quran dengan membawa pemahaman Anda sendiri, betul? Iya, Oke, baik. Pemahaman Anda itu keliru terhadap Al-Quran. Satu, Anda harus melangkahi dulu orang Arab nih. Kalau Anda mengatakan umat Islam menyembah Tuhan yang jamak lebih dari satu, langkahi dulu orang Arab. Kan mereka yang memahami Al-Quran. Ketika Allah mengatakan di dalam surah yang Anda bawa, kata kami, orang Arab memahami kata kami ini dengan kata nahnu. Nahnu itu bisa tunggal, bisa jamak, tergantung konteks. Sama seperti kita, kami. Kalau kata kami, itu sudah pasti merujuk kepada satu dan bisa berbias lebih dari satu. Sekarang untuk membuktikan itu, kita lihat keadaan bahasanya, kita lihat keadaan kalimatnya. Contoh misalnya, saya sebagai seorang guru masuk ke dalam ruangan. Anak-anakku besok kami akan ke Jakarta. Menurut saudara, apakah anak-anak di kelas ini juga ikut? tentu. Loh, kenapa dia mengatakan kata kami kalau tentu? Harusnya kita. Kalau kita baru semua guru, murid ikut di kelas. Tapi kalau hanya mengatakan, guru hanya mengatakan, anak-anak besok kami akan ke Jakarta. Berarti cuma guru ini aja sendiri yang ke Jakarta kan? Itu satu. Kedua, kita masuk ke dalam dalil. Wa ma arsalna min qabli mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku. Tidak lagi mengatakan kata kami, tapi aku. Kenapa? Karena prosesnya yang berlanjut adalah peribadatan. Beribadah, menghambakan diri, makhluk harus cuma menuju kepada satu. Siapa itu? Allah. Makanya dikatakan, fa'buduni, maka sembahlah aku. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna, dan kami, itu ada kata kami di situ. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan kami, ya, menggunakan lagi kata kami, melainkan kami mengajarkan, memerintahkan, mewahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Tidak dikatakan tidak ada Tuhan selain kami, tidak. Tapi dikatakan tiada Tuhan selain aku. Maka itu sembahlah aku, tidak dikatakan sembahlah kami. Kenapa dikatakan kata kami? Apa tujuannya? Kata kami itu untuk memberikan rasa kepada yang mendengarkan betapa kuasa betapa kuasa yang sedang berkata ini. Betapa kuasa oknum yang sedang berfirman ini. Sama ketika saya berbicara depan staf saya di kantor. Ketika saya mengatakan skala saya, itu skalanya kecil, keagungannya rendah, keagungannya itu kemudian sempit. Misalnya nih,
Besok aku akan membuat gedung ini naik menjadi 5 tingkat. Skalanya kecil. Tapi kalau saya mengatakan besok kami akan membangun 5 lantai ke atas daripada gedung ini. Kami itu cakupannya luas. Kami itu agung. Kami itu maha. Kami itu luas. Itu bentuk keagungan. Nah, makanya sekarang kalau ada orang berkhutbah atau berpidato sendiri, tapi dia mengatakan kata kami. Kenapa? Karena kami itu bentuk kekuasaan. Maha besar. Bukan berarti kami dalam bahasa kita Indonesia, bukan. Kami dalam bentuk bahasa Arab, bahasa Quran. Wa ma arsalna min qabli mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nah, sama seperti sabar. Itu masalah terjemahan. Iya, makanya Al-Quran tidak bisa diprotes menggunakan terjemahan. Karena Al-Quran untuk dipahami, minimal 17 disiplin ilmu yang harus dikuasai untuk kemudian bisa memahami secara mutlak, absolut makna daripada satu ayat. Terjemahan itu hanya diperuntukkan untuk pemula. Bukan untuk digunakan untuk mengkritisi Quran. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti memang benar kesalahan terjemahan. Bukan salah terjemahan. Lalu Paham yo. Itu bukan salah terjemah, itu sudah benar. Cuman bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Al-Quran, kosakatanya bahasa Indonesia sangat minim. Bahkan bahasa Indonesia saking minimnya banyak menggunakan bahasa Quran seperti rahim, nabi, rasul, roh, awal, akhir, ayat, apalagi iman, apalagi banyak yang diambil kemudian dari bahasa Al-Quran karena bahasa Indonesia itu keteteran. Kudus, apalagi salib, apalagi wahyu, malaikat, iblis, roh, setan, syafaat, berkah. Itu diambil dari Quran karena bahasa Indonesia tidak cukup untuk menggunakan semua data-data yang dibutuhkan oleh manusia. Sedangkan Al-Quran lengkap. Maka Al-Quran diambil sebagian. Rahim untuk orang wanita kan? Itu diambil dari Quran semua tuh. Diambil. Nah, kalau Anda datang muncul mengatakan, salah terjemah. Bukan salah terjemah. Bahasa Indonesia tidak cukup untuk mengartikan Al-Quran. Sehingga untuk memahami data-data dalam Al-Quran dibutuhkan ilmu. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap di sana wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Apalagi? Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhizhu wakila. Dialah Allah, Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka jadikanlah Allah sebagai pelindungmu, satu-satunya pelindung. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha perkasa, maha bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan dia kuasa atas segala sesuatu. Dia Allah. Tak ada yang lain. La ilaha illahu. Begitu. Iya. Boleh saya mengatakan sesuatu? Boleh, silakan. Oke. Dari yang sebelumnya saat Anda tadi melawan orang yang naik-naik sebelumnya, saya tidak tahu siapa tadi. Esther dan siapa itu? Iya. Dan Anda menyebutkan kata dewa itu. Kenapa bisa dewa? Bukankah itu berarti sama saja seperti kesalahan bahasa Indonesia? Oh tidak. Tadi kalau Anda ingat, Al-Quran ini diwahyukan di mana? Di Arab. Berarti di sana menggunakan Allah. Ya kan? Ya. Nah, sekarang kitab Anda itu dituliskan di mana? Original teksnya apa? Roma, Yunani.
Sembahan mereka apa? Theos. Theos ini apa? Dewa. Coba Anda buka kitab saudara. Kitab saudara dalam bentuk original teks tertulisnya adalah Theos. Theos sama dengan dewa. Setelah itu, lihat konsepnya. Konsepnya Anda lihat. Kerangka daripada ketuhanan agama Anda. Dia datang dalam bentuk roh, dewa. Lalu menjadi manusia, dewa lagi. Mati, bangkit jadi dewa. Itu dewa, itu paganisme. Nggak cocok dengan agama Samawi. Nggak cocok dengan agama Yahudi. Nggak cocok dengan agama Islam. Kalian beda sendiri. Menyembah dewa, Theos. Gitu loh Bang. Ada lagi? Begini. Ya. Jadi saat Anda bilang di Alkitab mengambil kata Allah itu mengambil dari Al-Quran. Ya. Itu Iya. kan benar berarti karena kekurangan memang kekurangan bahasa Indonesia. Tapi Loh, begini. Dalam Theos ada kan di kitab dalam Anda terjemahan apa? Inggris kata-katanya Tuhan, dewa atau apapun tetap God. Terus kitab Anda Jadi dari memang- bahasa Yunani masuk ke Indonesia. Theos bahasa terjemahan Indonesianya ada dewa. Kenapa ngambil ke Arab? Tidak bisa berarti Tuhan. Kalau Dewa dan Tuhan Tuhan dalam itu bahasa Yunani akontas. Definisi dari Tuhan dan dewa itu sama. Coba Hanya Dewa berarti adalah? itu, dewa adalah coba definisi dewa. Dewa adalah coba terangkan ke saya. Tuhan Dewa dan ada. dewa. Tunggu. Bagaimana Jangan kayak gitu. Definisikan. Dewa adalah sosok maha kuasa. nah, sosok. Sosok kan? Sosok berarti makhluk kan? Ayo. Nah, berani tidak Anda mengatakan Tuhan adalah sosok? Enggak kan? Beda antara Tuhan dengan dewa. Tuhan punya pikiran. Tuhan punya pikiran. Gini, saya bertanya, apakah Tuhan punya pikiran? Tuhan itu maha mengetahui. Yang Benar, yang punya pikiran itu makhluk. maksud dari sesosok adalah pribadi. Cara Tunggu. seorang pribadi. Seorang Definisi pribadi. dewa dulu. Definisi dewa itu apa? Nggak ngerti dia definisi dewa. Saya bacain aja. Ya, silakan. Dewa adalah entitas supranatural yang menguasai unsur-unsur alam atau aspek-aspek tertentu dalam kehidupan manusia. Kalau kita melihat identifikasi daripada dewa ini, maka dewa ini identik dengan makhluk suci yang berkuasa terhadap alam semesta. Makhluk. Dia makhluk. Makanya terbagi. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh. Ada burung merpati. Karena dia makhluk. Yang identik sebagai makhluk suci yang berkuasa terhadap alam semesta. Itu ajaran politeisme. Tidak ada. Itu ajaran politeisme yang diajarkan oleh Roma. Baik. Ya karena memang posisinya sedang dijajah Roma. Bukan dijajah Roma, Saya tidak mengenal itu. memang Katolik itu dari Roma. Bukan dijajah Roma. Memang Kristen Katolik itu adalah Roma, bukan Yahudi. Yahudi itu monoteisme. Yesus adalah orang Yahudi. Yesus yang adalah Yesua, yang adalah Posisi Isa. Orang Yahudi pada saat itu kan dijajah oleh bangsa Roma. Nah, makanya orang-orang Farisi di antara mereka membikin buku untuk penjajah. Lahirlah kitab kalian. Orang Farisi Orang Farisi. membuat buku yang Membuat. mana maksud Anda? Roma, Filipi, Galiki, Galuku, Pararang, Nakandengaseng. Efesius. Efesius, Itu kitab, Efesus. itu kitab apa? Efesus, Filipi, Filipi. Pelemon, Tesalonika, Roma, Galatia, Timotius. Itu kitab Roma itu semua. Maksudnya kitab Roma? Di Itu- Roma atau ditulis oleh orang It- Roma? Itu ditulis oleh orang Farisi untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dalil Galatia 2 nomor 8. Galatia 1 nomor 16. Galatia berdua.
Makanya syarat agama Anda itu teos, dewa. Kenapa dia bisa menjelma? Karena dia dewa. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi nggak bisa menjelma. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha kuasa. Ya. Definisi Tuhan itu apa? Kalau Tuhan jelas berbeda dengan definisi dewa tadi. Karena kenapa? Kalau dewa dimensi makhluk. Sementara kalau berbicara mengenai Tuhan, itu bukan makhluk. Sesuatu yang diyakini, hakikat yang diyakini, dipuja, disembah manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, Ya, tolong maha carikan suci. di Google. Tolong carikan di Google seperti tadi Anda mencari dewa. Itu juga di Google bukan? Dewa itu kan makhluk, dimensi makhluk. Yang suci, yang berkuasa Ini supaya atas. adil. Kita sama-sama cari kata dewa dan Tuhan di Google. Bukan Ya udah cari aja. Kenapa? Oke, bentar. Cari aja silakan. Anda lah yang mencari. Rabbus samawati wal ard. Itulah yang disebut Tuhan. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang disebut Tuhan. Huwa alladhi. Gimana? Masih dulu banyak, Pak. Iya. Lanjut. Kalau Tuhan sesuai KBBI, saya baca ya. Gimana, Tuhan Bang? KBBI adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Begitu. Kalau dewa, Ya, dewa adalah entitas supranatural yang menguasai unsur-unsur alam atau aspek-aspek tertentu kehidupan manusia. Mereka disembah, dianggap suci dan keramat serta dihormati oleh manusia. KBBI menurut apa dewa menurut KBBI kan dah biar KBBI. seimbang. Oh, Iya. sorry. Dewa adalah menurut KBBI. Menurut KBBI, dewa adalah roh yang dianggap atau dipercayai sebagai manusia halus yang berkuasa atas alam dan manusia. Cocok nggak dengan Yesus ini? Identik. Cocok nggak dengan Yesus? Roh yang dianggap atau dipercayai sebagai manusia halus yang berkuasa atas alam dan manusia. Lalu Tuhan Ini itu cocok untuk Yesus nggak? Cocok nggak? Bang Handi cocok nggak untuk Yesus? Bentar. Tuhan itu Identik. roh bukan? Apa sih Salto? Dewa itu roh. Tuhan itu apa? Roh itu, kalau Tuhan itu adalah Khalik, pencipta roh. Lalu wujud Tuhan apa? Apa? Lalu wujud Tuhan itu apa? Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Dalilnya Yeremia 10 nomor 6. Al-Quranul Karim, laisa kamislihi syai'. Jadi dia tidak serupa dengan makhluk. Sedangkan roh adalah makhluk halus. Dewa adalah makhluk halus. Yang menuzul menjadi manusia. Itulah yang kamu sembah selama ini. Yesus. Yang disebut tidak terlihat itu apa? Yang tidak terlihat itu gaib. Roh bukankah tidak terlihat? Roh tidak terlihat tapi dia makhluk. Tuhan bukan fisik ya kan? Tuhan itu wujud. Wujudnya apa? Ada. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Bukankah Tuhan itu bukan wujud tapi sebutan? Loh, Tuhan itu ada. Justru kita ada karena kita berasal dari hakikat yang ada. Kita tak ada seandainya tidak ada yang menciptakan kita. Karena yang menciptakan kita ada, maka kita ada. Andai saja yang menciptakan kita itu tidak ada, maka kita pun tak ada. Siapa yang mau menciptakan kita? Sementara yang mau menciptakan tak ada. Berarti yang menciptakan ini adalah ada, wujud. Kira-kira nih, kalau tidak ada pencipta, apakah Anda ada? Tentu tidak. Tentu tidak. Berarti pencipta kita itu ada, betul? Apakah saya beragama atau saya ateis? Maksudnya? Saya tidak percaya Tuhan.
Kenapa? Dia nggak percaya Tuhan, dia Kata-kata ateis itu tidak dia. berpengaruh pada seorang ateis. Nah, sekarang kalau Anda seorang ateis, Anda berasal dari mana? Saya ini bisa dibilang percaya Tuhan, tapi tidak beragama. Agnostik itu mah Saya tanya, kalau Anda tidak, kemudian kalau Anda ini tidak, Anda bertuhan, Tidak. Anda tidak percaya Tuhan. Ini tujuan saya ikut ini. Untuk membuktikan sesuatu. Bahwa? Oke, bahwa Tuhan itu ada. Tentu, bagaimana bisa dibuktikan Tuhan itu ada? Oke, baik. Sebentar kalau Anda tidur, Anda bernapas dalam keadaan terlelap, betul? Ya, Yang membuat Anda tarik napas siapa? ya diri saya lah. Yakin? Loh, tentu diri saya. Anda sadari itu? Tentu. Berarti Anda tidak nyenyak tidur. karena Anda menyadari. Ini bagaimana? Anda yang membuat diri Anda bernapas siapa? Pada saat Anda terlelap, siapa yang membuat Anda bernapas? Tentu saja tubuh saya sendiri. Yakin? Dalam sains, Yakin? selama jantung kita berdetak, artinya Nah, itulah organ yang kita saya bekerja. tanya. Siapa yang membuat jantung Anda berdetak pada saat Anda Diri saya tertidur? sendiri. Bagaimana bisa? Anda bisa membuat diri Anda jantungnya berdetak? Bisa. Begini, pemikiran seperti ini menyesatkan. Bagi saya Loh, kok begini. menyesatkan? Anda merasa diri Anda mampu melakukan segala sesuatu dengan diri Anda sendiri, kan? Yakin Kita Anda? bangun. Eh? Loh, saat kita bangun kita sadar kan? Iya, sekarang ketika Anda tertidur, siapa yang membuat Anda bernapas? Kita sadar bahwa tubuh kita bergerak saat kita bangun. Tidur sadar. Pada saat Anda terlelap, yang kutanya pada saat Anda terlelap, Tentu saja badan saya berfungsi dengan sendirinya. bagaimana Kalau otak bisa saya berjalan, badan Anda bisa berfungsi dengan sendirinya? Bagaimana bisa? Jika seperti ini, bukankah Islam tidak sesuai sains? Loh, inilah yang disebutkan bahwa ketika orang berakal mencari Tuhan, katakan kepada mereka bahwa aku Tuhan lebih dekat kepada dirinya daripada urat lehernya kepada dirinya sendiri. Ayat itu sih. Karena Kenapa bisa? Makanya saya tanya, karena saya orang beragama, saya tanya, siapa yang membuat susunan napas Anda pada saat Anda terlelap? bisa lebih rinci lagi maksudnya bagaimana? Oke, sekarang coba Anda tahan napas selama 5 menit. Tahan, saya hitung. Tahan ya, yang bernapas. 1, 2. 5 menit 3. itu membunuh namanya. Nah, membunuh. Berarti pada saat Anda ingin kehilangan oksigen, apa yang Anda lakukan? Bernafas. Bernapas. Kenapa pada saat Anda tidak tersadarkan, Anda masih bisa bernapas? Ini ya. Tunggu. Pertanyaan saya, kenapa pada saat Anda tertidur lelap, Anda punya tubuh masih bisa bernapas? Kenapa? Loh, begini, tadi saya disuruh tahan nafas. Saya itu sadar loh. Oke, Anda sadar kan? Pada saat Anda sudah kehilangan oksigen, dengar. Membuktikan. Dengar. Pada saat Anda merasa sudah kehilangan oksigen, tiba-tiba Anda menarik napas, betul? Betul. Kenapa Anda menarik? Karena Anda sadar. Iya. Pada saat Anda tidak sadar, kenapa masih ada yang menarik napas Anda? Kan itu fungsi otak. Apakah sekarang otak Anda nggak berfungsi? Berfungsi. Sekarang kalau Anda tertidur, otak Anda berfungsi. Ya tentu berfungsi. How? Tidur kok mikir, gimana tidur mikir? Wow. Keren ini. Bisa tidak Anda Keren. membuktikan bahwa saat tidur itu kita tidak sadar? Ya ampun. Jadi menurut Anda pada saat Anda terlelap, Anda sadar? Coba definisikan sadar menurut Anda. Sadar itu terjaga, siaga, merespon setiap ada gerakan, gelombang, not, nada.
Nah sekarang Anda tertidur lelap. Begitu juga di otak. Otak ada gelombang. Kenapa Anda, apakah Anda setiap Anda tidur Anda sadar bahwa Anda instruksikan kepada napas Anda, kepada rongga dada Anda untuk menghirup udara? Atau tidak? Itu seperti pertanyaan untuk anak TK. Tidak begitu cara kerja otak dan tubuh. Sayangnya Anda nggak mampu menjawab. Pertanyaan untuk anak TK tapi Anda tidak mampu menjawab, berarti level Anda jauh di bawah daripada anak TK. Ya udah cukup lah. Kenapa bisa kayak begitu? Anda mengatakan sesuatu yang hanya bisa dijawab ya dan tidak. disebabkan karena Anda ingin supaya otak Anda berfungsi. Sekarang begini, Anda menahan napas 5 menit. Anda mengatakan itu sama halnya Anda mengatakan menyuruh saya mati. Pernyataan Anda ini dikarenakan Anda merespon, otak Anda berfungsi, mata Anda melihat, telinga Anda mendengarkan. Pada saat Anda tertidur, semua dimensi itu mati. Tapi kenapa napas tetap masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar? Harusnya pada saat Anda menghembuskan napas keluar, Anda kan tak sadar tuh. Jadi tidak ada lagi upaya untuk menghirupnya ke dalam. Harusnya Anda terus mati saja. Kenapa terus mati? Karena tidak ada upaya, otak lagi berhenti bekerja. Harusnya oksigen tak masuk. Tapi karena Allah mengatakan, sanurihim. Itu Al-Quran mengatakan, sanurihim ayatina fil